Acara ini berlangsung dari malam ini yang tadi sudah dibuka sampai tanggal 30, dan acara ini ditujukan kepada teman-teman yang mungkin kalau dalam kategori muhtamar itu kan ada dua status, pengembira sama peserta muhtamar. Lah ini adalah acara untuk teman-teman penggembira, yakni adik-adik komisariat yang ingin mengenal tentang ikatan lebih dalam lagi, sehingga kita bisa menggali ruh ikatan itu sendiri, gitu. Acara ini yang pertama mungkin akan dibahas pertama nilai-nilai ikatan oleh Fadil Fadil yang kebetulan sudah hadir di sini. Yang kedua, entar oleh teman-teman instruktur generasi awal ikatan. Nah, yang ketiga adalah sarehan instruktur itu sendiri. Jadi yang berlangsung dari tanggal 27 sampai tanggal 30. Sehingga yang diharapkan tumbuhnya ruh ikatan secara mendalam, sehingga kita kembali lagi kepada gerakan keilmuan, gitu, sehingga bisa memberikan pencerahan terhadap bangsa ini. Mungkin itu tujuan acara ini dilaksanakan. Untuk selanjutnya, acara ini yakni tentang saresehan yang akan dipandu oleh Imawan Malik. Imawan Malik adalah seorang anggota Kopi Struktur DPP IMM, dan dia sekarang aktif di LSM bersama Fadil Fadil juga, yakni Pak Subdio Markus. Jadi dia sekarang mungkin tangan kanannya lah kalau istilahnya itu. Kalau ada apa-apa mungkin Mas Malik langsung yang bisa mengkomunikasikan dengan Pak Dibjo. Mungkin kepada Mas Malik saya persilahkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Sani. Untuk selanjutnya mungkin kita akan memanggil ayahanda kita Pak Samsul Hudayat untuk naik ke atas panggung, dan juga ayahanda kita Dr. Syafiq. Tetap. Mana? Udah sini aja, bisa bisu nggak? Aduh capek lo udah. Mana lu gimana? Berani tidak hilang terus. Capek. Cak, kamu nggak maju? Udah pilih suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya saya kanan ini sangat semangat sekali ya. Biasanya ashabun sayap kanan ini biasanya terjamin untuk masuk surganya gitu. Mana suaranya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada momen ini, pada saat seresehan dialog ini, memang kita telah melalui serangkaian acara yang tadi menghibur. Saat ini memang kita masuk pada fase pemikiran yang agak serius, agar ini sebagai suatu penghantar sebelum tidur, menjadi suatu kerisauan kita bersama, bagaimana setengah abad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang hari ini diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah melalui muktamar yang ke-16, bahwa ada serangkaian kegelisahan yang terjadi, bahwa telah terjadi keputusan antara yang generasi awal hingga yang hari ini. Maka segelintir orang yang berada di Prof. Instruktur menginisiasikan kembali bagaimana agar pewarisi pemikiran awal murni terjadinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Mari saya perkenalkan pertama adalah di samping saya kiri saya Pak Samsul Hidayat, Pak yang merupakan sekjen ada Pak Jasman Al-Kindi. Jadi pada pengurusan awal beliau bersama Jasman Al-Kindi lah yang mengawal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Berikutnya adalah Pak Dr. Syafiq Mukhtar, adalah alumnus juga dari UGM yang merupakan seorang dokter, dan banyak sekali gagasan-gagasan beliau tentang IMM yang hari ini luar biasa yang dia bisa sumbangsi kepada kita. Nanti Pak Samsul bisa menceritakan awal bagaimana sejarah berdirinya dan kemudian melihat perkembangan hari ini, dan nanti akan dibantu oleh Pak Dr. Syafiq yang gagasan-gagasan revolusioner Nggak tahu. gerakan Ikatan Mahasiswa ke depannya. Alah nutupi wongki ah. Ini sih Dia maju nih jadi. enggak taruhin ini sih, taruhin di meja. Enggak apa-apa. Taruhin. Lah masa aku megangin lama banget lagi kayak. Kamu video aja. Alah nggak kelihatan di sini tuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang kami hormati bapak-bapak yang mewakili instansi pemerintah yang masih berada di sini, bapak pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang cukup terkenal ini, Bapak Bambang Setiaji, yang juga aktivis dan pimpinan IMM. Kemudian adik-adik Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ke-16 yang kami cintai, adik-adik panitia penyelenggara Muktamar Muhammadiyah yang ke-16, dan adik-adik dari pimpinan cabang yang kami cintai. Memang selalu saja kalau ketemu dengan adik-adik atau ananda-ananda pengurus NU sekarang, selalu dipertanyakan bagaimana ceritanya kehadiran yang dulu. Sebenarnya sederhana sekali, karena Permisi ya, Mbak. Muhammadiyah dan Aisyah itu memang pertama sekali yang lahir adalah pemuda Muhammadiyah, itu dengan Nahdlatul Aisyah. Masih kelihatan. Tapi begitulah perkembangan, sehingga perkembangan dan kemajuan itu sendiri yang menuntut suatu perubahan-perubahan di dalam organisasi Muhammadiyah adalah dengan semakin banyaknya tumbuh universitas-universitas di seluruh Indonesia. Universitas di seluruh Indonesia, termasuk di kalangan kita sendiri di Muhammadiyah. Berdirinya Universitas Muhammadiyah yang pertama di Jakarta ya, Jakarta, Medan, kalau nggak salah itu menyusul Surakarta, Jogja, IKIP. Artinya sini juga IKIP saya ingat, dulu namanya IKIP Muhammadiyah, IKIP. Medan juga begitu. Nah, sehingga di dalam tubuh organisasi pemuda Muhammadiyah ada yang namanya seksi kemahasiswaan atau bagian kemahasiswaan. Nah, ini di Yogyakarta. Nah, ini saya ceritanya karena saya di Jogja ya. Di Jogja ini seksi kemahasiswaan dari pemuda Muhammadiyah Yogyakarta selalu pada malam Selasa, setiap malam Selasa menyelenggarakan ceramah-ceramah bebas, ceramah-ceramah keagamaan maupun ceramah-ceramah ilmiah di gedung Muhammadiyah yang dulu
yaitu masih di Kiai Dahlan 99. Itu setiap malam Selasa, dan banyak pengunjungnya sebagian besar adalah mahasiswa. Itu dilihat dari daftar absensinya. Nah, di sini kemudian selalu kan mereka itu selesai ceramah kan kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul, ngomong-ngomong, terjadi silaturahmi semakin mendalam di antara mereka, sehingga tercetuslah ide bagaimana kok begitu. Terutama waktu itu masa-masa sedang terjadi pembajakan ideologi golongan, sedang terjadi benih-benih pertentangan yang kemudian menjadi orde lama berkembang jadi orde lama dan orde baru. Dan waktu itu begitu gegap gempitanya slogan kaum kiri, tegasnya di sini komunis, tegasnya PKI, itu untuk mau bagaimana menyerahkan Indonesia ini. Nah, itu didiskusikan di desa, kemudian juga untuk bisa menggerakkan jamaah dakwah Muhammadiyah di kalangan mahasiswa, itu juga menjadi pemikiran. Sehingga dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, semakin matanglah, semakin revolusionerlah kelahiran IMM. Begitu ceritanya. Jadi ini awal. Nah, ini kalau ini saya dengar dari mulut Mas Jasman sendiri. Jadi di kalangan PP juga waktu itu kan ada yang pro segera kelahiran IMM, ada yang masih tunggu-tunggu atau ngapain sih, kan sudah ada pemuda Muhammadiyah gitu. Nah, tapi semakin hari di Muhammadiyah sendiri pun suara untuk menghendaki kelahiran IMM menjadi matang. Nah, terutama sekali, kalau saya salah tolong dikoreksi ini Pak Safrik, terutama sekali waktu itu yang paling getol gitu mendukung segeranya terbentuk IMM itu Pak Jarnawi Haji Kusumo. Yang lainnya juga, tapi maksud saya yang paling menonjol begitu loh. Nah, sehingga itu membackup dengan segala cara, baik moral maupun fisik. Seperti ya, dia kan kebetulan pegang Percetakan Persatuan ya, itu banyak sekali membantu. Nah, yang penting kita melihat di sini sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dipersoalkan, tetapi yang mempersoalkan orang luar. Nah, terutama sekali ya saudara-saudara kita dari organisasi mahasiswa Islam lainnya yang merasa terganggu. Artinya yang mana yang aktif di IMM itu, yang selama ini aktif di organisasi mereka, itu menjadi beralih ke organisasi IMM. Itu saja. Saya kira itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena toh mereka tidak mungkin juga menampung seluruh energi kalori dari mahasiswa untuk di satu organisasi. Katakanlah seperti apa semua anggota IMM itu menjadi ketua, apa semua bisa jadi sekretaris, ya tuh kan terpilih. Yang lainnya apa salahnya kalau dia umpamanya tidak kepilih di HMI sebagai pengurus, tapi dia mencurahkan atau katakan itu semacam satu latihan juga kan untuk pimpinan masa akan datang, dia memimpin di IMM itu. Tapi maaf cakap, kalau saya ini pribadi boleh dicek sama teman-teman seangkatan saya di Fakultas Hukum Muhammadiyah, saya memang tidak pernah menjadi anggota MI, gitu aja. Nggak pernah. Jadi kalau saya memang murni organisasi IMM. Nah, itu ada sekian banyak yang seperti itu. Nah, itu kelihatan nanti suatu istilahnya apa ya, HMI bisa go ahead atau apa ya, persilakan. Apabila dengan terjadinya lagi pemberantasan G30S, itu teman-teman yang dulu lari berlindung di IMM itu menghilang. Nah, kalau Pak Sudirman Pus jelas itu sama.
Maksud saya itu nggak pernah jadi anggota AMI, tapi melulu di MM. Jadi nggak ada sejarah kami di organisasi lain. Udah dirayu saya, kalau saya mau masuk ke MM, saya dulu sudah pilih itu. Organisasi yang di bawah, yang sekarang ini organisasinya Prabowo itu, sosialis itu. Nah, karena itu pemikirannya saya anggap lebih brilian. Tapi saya nggak tertarik, akhirnya saya milih CMM. Karena di samping memang keluarga saya Muhammadiyah, jadi dari kecil saya sudah ditanamkan apa itu Muhammadiyah sebagai suatu organisasi pembaruan. Jadi kalau di seperti Soma, seperti Bandung Studiorium itu pembaruan untuk Indonesia. Kalau kita pembaruan untuk dunia, pembaruan dunia akhirat. Jadi saya anggap ya lebih komplit lah ya kan, sehingga saya milih itu. Kalau enggak pasti saya sudah menjadi organisasi yang tidak AMI, tidak GMI, itu pasti saya pilih itu karena saya melihat mereka lebih cerdas dan gerakannya juga rancak lah gitu. Mungkin bisa diselingi oleh Mas Sinten ya, siapa ya? Mas Safik ya? Mas Safik untuk urutnya supaya setelah ini kelahirannya biar tahu dulu bahwa ini dari pecahan dari seksi dari Pemuda Muhammadiyah. Nah, saya kira kalau tidak dipandu, saya kira untuk kelanjutannya mestinya apa bedanya organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan AMI dan lain-lainnya, mesti begitu toh. Kalau ada tentu ada yang baru toh. Kalau enggak untuk apa? Ya, kan gitu. Di samping kita memang terbentuk untuk menjadi kader Muhammadiyah, nah itu juga kita merasa bahwa waktu itu begitu terpukaunya, begitu terpengaruhnya ya itu organisasi mahasiswa itu pada politik praktis, sehingga kurang sekali mereka memikirkan kegiatan yang mengarah kepada dakwah. Nah, sehingga waktu itulah timbul itu yang namanya 6 penegasan, dulu asalnya 5 menjadi 6 penegasan. Itu kan disebut jelas bahwa IMM itu, ini salah satunya adalah organisasi kader. Jadi mestinya dia kader dakwah kan gitu. Nah, kalau membuatnya ini gerakan pembaruan Islam, nah mestinya IMM ini juga sebagai gerakan, itu organisasi kader gerakan. Nah, kalau saya waktu diundang itu, walaupun di SMS itu disebutkan bahwa apa itu filosofi gerakan, kemudian ditanyakan ya lewat HP-nya Ananda Harsiti itu kemudian aplikasinya di kegiatan IMM hubungannya dengan kemanusiaan. Nah, maka ini saya kira kita nanti akan banyak sampai kepada suatu kesamaan bahwa sebenarnya sungguhnya yang namanya kader dakwah atau organisasi dakwah itu adalah sebenarnya itu sendiri adalah sudah merupakan kader daripada gerakan kemanusiaan yang mengindahkan hak-hak asasi manusia. Karena di dalam dakwah itu tidak ada paksaan. Nah, lantas mengapa dikatakan bahwa dia gerakan? Itu filosofi dari sebuah gerakan adalah perubahan. Itu pasti. Perubahan apa itu? Perubahan sikap. Apa itu perubahan tempat? Kalau saudara membuat 2 titik tempat yang berbeda untuk menggariskan dari satu ke yang lain, dari suatu garisan, mesti ballpoint Anda berubah dari satu ke yang lain. Itu dia bergerak. Nah, tinggal bagaimana dia cepat. Kalau dia cepat, lebih cepat, itu dikatakan dia revolusi, gerakan yang bersifat revolusioner. Kalau dia mengindahkan halangan-halangan, dia investasi secara moderat, tidak bikin benturan, itu katakan bahwa organisasi yang gerakannya evolusioner.
Nah ini kayaknya saya tidak menangan sendiri pendapat, tapi kayaknya Muhammadiyah ini memang organisasi yang evolusioner, Muhammadiyah yang lebih menyelaraskan, mengindahkan suatu halangan dengan cara yang santun. Jadi tidak ada dobrakan dalam hal fisik maupun kata-kata, tetapi dalam sikap dan pendirian itu tanpa kompromi, terutama dalam hal akidah dan iman. Nah, disinilah maka seperti kita katakan tadi lah, seperti bagaimana ini hubungannya budaya ini tadi, budaya dengan perkaderan. Ya memang budaya yang dimaksud, saya kira yang di sini ini di tema kita ditulis di belakang di layar ini adalah budaya perkaderan. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak mengindahkan budaya, karena kata-kata sendiri sudah kita pakai. Cuma harus dipahami bahwa bagaimanapun budaya itu arahnya ke bumi, kan begitu. Budaya itu arahnya ke bumi, sedang agama arahnya ke langit. Karena budaya itu yang bikin manusia. Manusia itu campur aduk, yang baik, yang jahat, yang mana saja, yang moderat, yang sedang-sedang. Semua mereka secara bergotong royong membentuk satu budaya. Nah sekarang budaya kita budaya bagaimana? Tentunya budaya dakwah tadi. Budaya dakwah itu tidak berarti tidak bisa membumi. Kalau tidak membumi ya tidak didengar orang juga. Dan kita harus bisa menyesuaikan. Karena kita hidup di bumi, karena kita berpijak di bumi. Nah makanya IMM itu sebagai organisasi mahasiswa, organisasi kader mahasiswa dalam Muhammadiyah, organisasi kader mahasiswa dalam Muhammadiyah, ini memang waktu masa-masa awal selalu saja di dalam kesempatan-kesempatan training itu pimpinan-pimpinan kumpul selalu saja merenungkan, menggariskan bagaimana ini bisa diterapkan Muhammadiyah sehingga menjadi persatuan. Sampai-sampai istilah Darul Arkom yang dipakai sekarang di Muhammadiyah itu sebenarnya yang memakai, yang pabrikan adalah IMM. Boleh aja tanya sama Bapak. Muhammadiyah kan masih belum ada itu. Muhammadiyah malah zaman Belanda dulu, kalau namanya pimpinan pusat itu di Muhammadiyah namanya Hoofdbestuur, Hoofdbestuur, pemerintahan, artinya pemerintah, kepala pemerintahan, Hoofdbestuur. Nah, jadi bagai itu pengurus pusat itu namanya Hoofdbestuur. Kalau seperti Buya Hamka itu adalah konsul Muhammadiyah di Sumatera. Dia berkeliling di Sumatera membentuk namanya Muhammadiyah. Konsul istilahnya konsul, duta. Jadi nggak pakai bahasa Arab. Ini pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu namanya lead. Kalau Inggris leader, kalau Belanda dulu panggil lead. Nah ini yang selalu didiskusikan oleh Pak Jasman, Mas Dibio Markus, Mas Rosat, dan lain-lain teman-teman kita. Tapi secara formal, secara historis itu memang yang memproklamirkan, yang mendeklarasikan berdirinya IMM itu adalah Pak Jasman, Muhammad Jasman Al-Kindi, Pak Abdul Rosad Soleh, dan Mas Sudibyo Markus. Itu tiga. Ada beberapa orang lagi yang saya tidak ingat. Tidak pas. Ya, pokoknya ya tokohnya itulah yang ikut. Nah saya waktu itu sedang pulang ke Aceh, saya ingat kembali lagi, saya kan sudah kebentuk yang baru. Jadi di Piagam Kota Barat juga saya tidak hadir. Saya sedang pulang ke Aceh, saya kembali ke sini terjadi G30S itu. Nah, perbedaannya. Nanti ini semakin kental, perbedaannya semakin ketara. Sewaktu tajam-tajamnya pertentangan di kalangan mahasiswa antara yang mendukung Orde Lama dan Orde Baru. Di situ di mana saja kumpul selalu timbul cekcok dan
suasana panas. Tapi nanti pada waktu, ya jangan dikira anak-anak Gemini itu nggak sholat loh. Banyak yang sholat. Ada yang kalau saya datang ke rumahnya, besok malam itu sholat tuh. Saya datang. Tapi dia tidak ikut di belakang saya jamaah. Tapi dia sediakan. Dia sediakan tikar, nggak ada sajadah dia. Tahu dia jam sholat. Wah, saya kagum juga ini orang ini. Dan perlu saya sebut namanya Soeharto itu dari bela diri hati suci SAO. SAO itu kan dilarang bohong. Nomor satu dia itu tidak boleh berbohong. Ya memang Islam juga kan paling melarang itu. Orang kalau sudah mulai berbohong udah rusak dia itu. Harus awalnya itu dulu. Belum Islam pun kalau bisa dilatih orang berbohong, nanti pelan-pelan lebih mudah masuk dakwah Islamiyah. Nah ini pada situasi pertentangan yang seperti itu, selalu saja itu pengurus-pengurus IMM yang ada di kampus itu ditunjuk sebagai imam, sehingga menonjol kita ya, asal imam IMM, asal imam IMM menonjol. Nah ini sudah kelihatan, Mas, aduh lupa lagi ya, Mas Malik ya, Malik penguasa ya, Malik. Mas Malik dan adik-adikku kader MM lainnya ini sudah mulai nampak pada waktu pertentangan antara mahasiswa pendukung Orde Baru dan Orde Lama. Nah kemudian ini Piagam Kota Barat, kemudian saya soroti lagi budaya kader. Ini memang ya, kalau orang Jawa bilang delalah, tersaning Allah ya. Itu sebenarnya Jogja Solo itu perannya hampir sama itu. Di MM itu kota dua inilah yang paling menentukan. Ini. Ya kebetulan juga Pak Jasman dapat pacar juga, waktu itu kan masih pacar juga anak dari IKIP Muhammadiyah no? IKIP Solo no? Nah, akhirnya jadi istrinya itu Mbak Elida itu. Ini yang lebih penting dalam hal kader. Kalau kalian mau tahu, yang memegang biro kader di DPP IMM yang kemudian menyebarkan gerakan-gerakan secara beruntun, secara bertahap terus sampai mencetak kader-kader seluruh Indonesia setiap ada kesempatan pertemuan atau forum IMM itu 3 orang semuanya dari Solo itu. Satu Mas Abidullah, terus satu lagi namanya Mas Komari, satu lagi Komaroni yang saya sampai hari ini nggak tahu di mana keberadaan beliau-beliau itu. Mudah-mudahan masih gesang, cuma kita nggak tahu keberadaannya di mana. Itu baru kemudian berkembang biro kader itu karena sudah ada masukan. Nah kebetulan saya tanya-tanya, saya dalami, mereka itu rupanya berpengalaman di perkaderan PII. Maka waktu itu program kader kita lebih banyak mewarisi model metode kader dari PII. Nah, kemudian pertumbuhan dari pemikiran Pak Jasman, Pak Rosat Soleh dari AIN, Pak Dibio Markus, Dr. Jamada, ya kita inilah yang lain-lainnya tak usah disebutkan namanya. Ini selalu saja mengkaji, selalu saja menilai, mengevaluasi perkaderan sehingga sekarang kita punya bentuk tersendiri. Yang bentuk kita lebih moderat. Kalau saya menilainya perkaderan IMM itu harus metode maupun silabi maupun metodenya ya itu kita ambil yang moderat. Jadi memang kita bukan menyetak pejuang dalam arti pejuang fisik yang selalu mencari, selalu membuka front, tetapi lebih banyak kita kader-kader kita sebagai orang-orang pembina di kalangan mahasiswa. Nah untuk inilah makanya tidak bisa lepas kalau mau mendalami perkaderan IMM, maka kita harus mendalami juga perkaderan Muhammadiyah atau jamaah dakwah Muhammadiyah atau jamaah dakwah atau dakwah berjamaah yang digerakkan oleh Muhammadiyah. Yang sekarang ini kayaknya maaf cakap kurang
bergema ya, kurang populer di masyarakat. Jadi kalau orang tahunya kalau nyebut Muhammadiyah mesti dia sekolah ibtidaiyah apa namanya ABA ya, Muhammadiyah, SD, SMP, SMA, Universitas Muhammadiyah, PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ini takut saya juga nggak takut lah kalau ada yang orang mau protes saya, protes sana sampai ke langit juga nggak bisa oleh sama aku. Tapi kalau saya menilai kita ini udah seperti yayasan memang. Jadi gerakan jamaah dakwah Muhammadiyah. Sekarang saya mau tanya dulu, ini adik-adik semuanya pengurus MM sudah masuk anggota Muhammadiyah belum? Sudah punya kartu Muhammadiyah belum? Ya Mas Malik dengar, belum punya. Kami dulu kalau sudah jadi pimpinan MM harus mendaftar Muhammadiyah. Nah kenapa enggak? Harus. Nah cuma yang saya sesalkan juga, yang kita ini sudah puluhan tahun jadi Muhammadiyah, belum pernah ada satupun apa itu lembaga atau itu orang person yang datang ke rumah saya minta iuran jadi anggota Muhammadiyah. Iuran anggota nggak ada. Jadi Muhammadiyah ini untuk organisasi, untuk termasuk kalian, mendukung kalian semuanya hasilnya dari Rumah Sakit Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Maka jangan heran waktu kami dulu universitasnya aja masih bengos-bengos, berdiri juga belum. Ini yang mendirikan kan bangunannya kan Mas Jasman. Mas Jasman waktu mendirikan apa dia, kekuatannya apa? Itu kan setelah dia ya tuh dekat ke atas anggota DPR segala macam, hubungannya udahlah itu cerita, itu kita mesti begitu jalannya ya tuh, sehingga bisa menggerakkan. Kemudian PKU dengan Dr. Barit itu sejarahnya pertumbuhannya juga pelan-pelan. Pada puncaknya kita melihat sekarang ini belum puncak, mungkin besok lebih hebat lagi. Cuma sekarang mestinya IMM sudah berpikir, kita yang harus berpikir, kita merasa sebagai kader Muhammadiyah, kita berpikir what next, apa lagi berikutnya, apa lagi. Apa dari dulu zaman keedaran sudah ada pertolongan untuk orang miskin, yatim, sudah membuka pendidikan dari dulu di SMP di sekolah Belanda dulu tidak ada pendidikan agama. Kemudian beliau itu almarhum kiai kita itu bikin sekolah SMP Milo Med Al-Quran, artinya sekolah SMP Milo dengan Al-Quran, jadi pakai plus Al-Quran. Itu pertama dia minta izin buka sekolah segala macam, dia diharuskan oleh Belanda dulu jadi anggota Budi Utomo dulu. Kalau enggak dia dapat izin. Muhammadiyah berdiri aja harus jadi ketuanya harus orang-orang Budi Utomo. Nah, di sini lagi menunjukkan keedahan itu luas. Ini tidak ada masalah akidah, ini soal organisasi aja. Kenapa? Memang kenyataan Belanda menguasai kita, ya. Masuk Budi Utomo itu organisasi, terutama orang-orang Jawa lah, namanya aja Budi Utomo. Walaupun dia bilang nanti mereka merasa dirinya itu organisasi nasional, ya memang merintis kan, Jawa paling dominan kan. Tapi itu namanya aja sudah Budi Utomo, ya loh? Bukan Budi Utama. Budi Utomo. Nah, keadaran masuk ke situ. Nah, dari situ baru dikasih syarat Belanda resmi Muhammadiyah. Kemudian sekolahnya Med Al-Quran boleh menjadi sekolah Muhammadiyah. Bukan lagi tanda galeng-galeng sudah bahwa diakui di sekolah-sekolah yang dibina oleh keadaran ada itu. Nah, sekarang saya mau lihat mana yang ada pertambahan. Sekian tahun, 50 tahun adanya IMM. Kalau Muhammadiyah sudah 100 tahun lebih. Apa yang ada selain daripada sekolah itu? Ada lainnya ada enggak? Tetap aja itu yang sudah dulu. Nah, kalau kaidahan dengan satu surat ya, surat Al-Maun ya. Terus itu sebelum itu dia makan, dia tidak mau di pengajian dia itu ganti surat lain. Kiai, kenapa kok itu terus? Lah apa yang sudah kamu buat? Capek udah saya bacanya tiap pengajian. Baru sadar semua bergerak semuanya untuk membina anak yatim. Kemudian sekolah-sekolah. Nah, sampai hari ini belum ada selain dari SD, SMP, SMA, Universitas, Rumah Sakit Muhammadiyah, apa yang ada lainnya saya mau tanya? Ada Bank Muhammadiyah, ada asuransi Muhammadiyah, ada Bank Darah Muhammadiyah, yang banyak anggota Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah orang Muhammadiyah itu ya lumayan lah, nggak terlalu di atas tapi nggak terlalu jatuh ke bawah. Mana berani sodorkan?
kembangkanlah sebulan sekali atau 5 bulan, 6 bulan sekali. Nggak ada turunan, nggak ada yang gerakkan. Banyak sekali bisa kader-kader MM memulai ide-ide itu. Ini ada Pak Sapri Mansur untuk membina bagaimana, minta tolong sama beliau bagaimana berdiri ini di Solo. Bank darah. Anda bayangkan itu, ada anak kecil sakit, begitu cemasnya orang tuanya, cari ke PMI, darah habis, katanya nggak tahu habis untuk benar-benar habis atau kena persediaan sangat terbatas. Itu orang seperti itu kalau ketulungan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada menyisihkan darahnya, dan orang menyumbangkan darah itu tambah sehat kok. Tambah sehat itu sama dengan orang zakat. Orang zakat rezekinya tambah terus, bukan berkurang, tambah. Dia heran dari mana kok bisa tambah. Allah alam. Ada aja jalan masuknya uang. Begitu juga darah itu, karena segar darahnya mungkin. Nah itu ya namanya kalau kita kenal ya pahala. Nah ini yang sebenarnya masih sangat kurang dipikirkan oleh kader-kader IMM atau dia kader IMM ini sebagai kader Muhammadiyah. Nah, saya pada kesempatan ini sebenarnya Pak Habib, saya kira begitu juga, sangat terharu. Kok kami syukur alhamdulillah setelah 50 tahun dari berdirinya IMM masih bisa melihat IMM yang sekarang. Waktu itu kita nggak bisa bayangkan bagaimana IMM besok. Mana kita tahu bisa membayangkan kayak apa. Nah ini kita bisa lihat tadi adik-adik kita sudah boleh joget-joget, ya, sudah boleh goyang-goyang, ya, walaupun goyangnya goyang Jawa, jadi bukan goyang India, bukan goyang Morena, ya. Nah, ini namanya ini namanya membumi. Kalau saya kasih komandan Pak Anu, udah kalau zamannya masih hidupnya PP yang namanya Pak Daris Tamim yang matanya melotot itu, kalau lihat anak IMM nggak pakai kerudung aja, apalagi goyang-goyang begitu, oh pasti besoknya DPP dipanggil kantor, Pak itu kamu punya anak buah semua. Tapi sekarang ya soalan kan, ini perubahan. Tapi tidak berarti jangan pula disangka wah ini perubahan maksudnya Pak Samsun ini perubahan menjadi jelek. Tidak, saya tidak mengatakan ini bukan masalah jelek baik, karena ini memang kebudayaan itu membumi, agama itu melangit. Yang penting kan di sininya hatinya, imannya kan. Nah, tapi maksud saya kami ini merasa bersyukur alhamdulillah bisa melihat adik-adik kita setelah 5 tahun berdiri MM yang kita tidak bisa bayangkan. Nah, masih bisa kita memberikan saran seperti masukan melalui Mas Malik bahwa sebenarnya kalau kader IMM mau melanjutkan terus ide-ide yang semula kita bikin Darul Arkom akhirnya menjadi budaya di Muhammadiyah, banyak lagi hal yang saya kira saya nggak bisa anulah Pak Debio Markus khususnya banyak juga mendobrak karena dia terus sampai ke PP. Saya sudah berada di luar sama sekali, jadi saya tidak mengikuti. Tapi saya melihat rintisan-rintisan daripada MM itu cukup banyak, cukup bagus. Tapi kami tetap merasa kami tetap menjadi tanda tanya dalam pribadi kami, mengapa sampai sudah sekian banyaknya cabang MM yang bermarkas di universitas-universitas yang megah-megah seperti ini tidak ada ide-ide baru yang melahirkan amalan-amalan baru. Tidak ada. Saya bukan bilang sebenarnya tidak pantas untuk tidak, tapi belum. Insya Allah mungkin dari mulai kita memikirnya malam ini, besok akan tercetus, besok akan ada saja inisiatif Naimer, penginisiatif, pengambil pemrakasa dari satu bentuk-bentuk kegiatan kemanusiaan. Jangan, tidak usahlah dulu soal ekonomi bikin bank simpan pinjam IMM, lama-lama nanti jadi Yahudi pula. Sudah, dia gerakan kemanusiaan saja, mulai dari bank darah atau ini kalian kira ini beres ini yang dibikin Pak SBY ini bisa jalan ini model yang seperti sekarang ini, jaminan kesehatan? Saya kira belum. Makanya enggak, kalau kita kasih contoh, katanya kita Muhammadiyah mau ngasih contoh. Nah kita udah sekian banyak punya rumah sakit tiap provinsi, dikasih contoh dong.
Tuh orang Muhammadiyah itu sakit aman, tapi tiap bulan ditarik, tertib sambil narik iuran, tarik iuran kesehatan. Kenapa nggak bisa? Semuanya mau kok. Bisanya cuma protes. Wah ini nggak beres ini. Dan asuransi Pak SBY, wah ini gini itu di majalah kesehatan Saras itu saya kenyang itu membacanya itu. Nah, semuanya menyoroti. Ini enggak, ini cuma sandiwara aja nih. Semua cuma cari duit. Nah sekarang bagaimana? Kita kasih contoh dong. Kita punya rumah sakit, punya sekolah, punya ini saja dari orang tua murid kita aja udah berapa puluh juta. Orang tua dari mahasiswa kita berapa puluh juta di Indonesia. Masa nggak bisa menggalang? Nah, itu kemudian bank darah umpamanya, katakan aja tabungan darah atau apapun namanya, soal nama ada persoalan. Yang penting setiap saat warga kita kalau perlu umum juga kalau ada kelebihan kita kasihkan. Atau yang lain-lainnya, nggak bisa dong seketika aja saya peras otak saya untuk idenya apa. Tapi yang kita pikirkan bersama. Kenapa nggak kita bisa lakukan? Malu kita. Ini di Solo ini orang Solo hebat-hebat loh. Pedagang dulu juga Serikat Dagang Islam di Solo, kelainan Solo. Ini sekarang nih keluar lagi MTA. Saya bukan orang MTA, saya tetap aja Muhammadiyah. Istri saya MTA, ditarik itu tiap bulan. Kalau nggak ditarik, dikasih. Ibu kok nggak bisa bulan ini, kenapa? Oh ada begini-gini. Dikembang. Hebat nggak? Tsunami di Aceh itu berangkat dari sini bawa sana, truk-truknya ditinggal, jadi pulangnya truknya nggak dibawa, jadi sama barangnya sama truknya dikasihkan sama orang Aceh di sana. Kita ada nggak gitu? Nah kalau mereka bisa kok kita nggak bisa ya kan? Ya itu saudara-saudara kita jangan malu menyeru MTA. Itu juga orang Solo, jangan malu menyontoh saudara kita baik, kalau yang baik itu. Ntar kita baru ngomong, wah itu kita udah lama mikirin itu, ya cuma mikir doang, nggak berbuat apa sih ya? Masa organisasi begini kuatnya sampai naikkan menteri, sampai namanya IMM ini organisasi hebat loh. Di IMM itu sudah bisa melahirkan bapak reformasi. Sekarang saya tanya sama ini IMM seluruh Indonesia, IMM Solo, siapa bapak reformasi Indonesia itu siapa? Hah? Rais toh? Itu kalau dia itu mempertaruhkan nyawa loh, kalau didor aja mas menembak tepat dar kena di kepala, selesai sudah reformasi, besok nggak ada yang keluar lagi, atau malah lebih hebat lagi Indonesia ini habis-habisan. Tapi dengan dia Bismillah Allahu Akbar jalankan reformasi, walaupun sekarang ke Belanda entah kemana, tapi ya masa diserahkan sama Pak Amin sendiri. Tapi ini kan dari IMM itu putra Solo, maka saya bilang Jogja Solo itu ini jangan dulu kata saya ini kan kita saya di Solo harus maklum lah. Ini Pak Samsu kok muji-muji Jogja sama Solo terus. Kalau saya nggak muji Solo gimana? Mau saya duduk di sini ini posisi orang Solo. Jadi tapi ini kan kenyataan yang saya omongkan ini, ya toh, bahwa yang mendirikan dulu Serikat Dagang Islam itu orang Solo. Nah, mendirikan Muhammadiyah orang Jogja. Kemudian mendirikan MTA yang sekarang itu sudah kembang kemana-mana udah. Jangan kalian anggap dia diam-diam geremet itu. Sudah ke seluruh Indonesia. Sudah amalannya, wah kegotong royongannya soal dana, soal darah, soal zakat, soal setiap namanya cabang, kelompok cabangnya itu bukan cabang seperti kita ini satu provinsi, enggak, dia cabang satu jamaahnya itu mesti di situ ada tempat pertemuan yang dibangun sendiri dan di situ ada musolanya sendiri. Waduh, ngeri kalau kita lihat. Nah ini karena saya tadi agak didorong oleh Mas Malik untuk diajak berpikir, maka seketika saya tinggal membandingkan yang seperti ini. Oke lah, kita tidak mau
disebut orang nanti meniru-niru. Sebenarnya tidak ada tiru-meniru di sini. Semua ini sudah diasung oleh Al-Quran. Jadi kalau mereka berbuat Muhammadiyah, mereka berbuat itu Serikat Dagang Islam, mereka berbuat ya, itu MTA, itu karena dia nurut Al-Quran, bukan mau dia sendiri. Semua disebut di Al-Quran. Antara satu musim dengan lainnya seperti batu bata yang bergandeng, yang saling menguatkan, yang satu lemah semua, yang satu kuat semua. Itu semuanya benar Al-Quran. Nah, kalau kita katakan pedoman kita cuma Al-Quran dan hadis, sunnah, kita harusnya, ini orang lain yang bilang ahli jamaah wal. Kalau saya tahu, kalau saya sebut saya bukan masuk ahli jamaah wal, saya jamaah apa ini? Ahli sunnah wal jamaah dong. Kita sunnah, kita ahli sunnah, kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kita malah merasa bukan ahli sunnah. Ahli apa? Ahli wahabi. Itu kalau kebetulan dia menggerak dengan ekstrim. Nah, sekarang karena kita bicara bukan gerakan politik, tapi gerakan dakwah, maka cobalah. Dan gerakan dakwah itu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Jadi terjawablah pertanyaan siapa tadi dari panitia yang minta saya untuk membahas masalah gerakan kader ini dihubungkan dengan kemanusiaan. Maka kalau saudara-saudara itu tersentuh melihat sesuatu yang menimpa kemanusiaan di Indonesia dan saudara berbuat, itu memang kalian sudah kader Muhammadiyah. Nah, kalau kalian melihat rakyat sengsara sekarang ini, kalian tersentuh dan pro rakyat, ya, itu namanya kalian sudah kader Muhammadiyah. Kalau kalian tersentuh membela kepentingan wong cilik, itu sudah kalian kader Muhammadiyah. Jangan kira kalau membela wong cilik itu cuma tugasnya Megawati. Jadi Soekarno itu menggali, bikin pendirian segala macam teorinya gitu. Juga sebagian menggali dari Al-Quran. Jadi jangan kalau sudah ada Megawati terus nggak setuju. Kenapa sih? Dia juga banyak kader kok. Bapaknya itu juga anggota setia Muhammadiyah loh, Soekarno itu. Tadi kok disebut-sebut bahwa IMM dulu waktu berdiri kemana-mana bahwa itu saya beri restu IMM. Soekarno, ya toh? Jelas kok. Kita kan berarti pakai payung pernah juga kita berpayung sama Soekarno. Nah itu tuh nggak ada berani PKI segala macam, nggak berani nyenggol, mengembus gitu aja, ngembuskan gitu aja ke MM, tidak berani orang itu. Sehingga kalau mereka selalu mengincar barisan dulu waktu kita pawai di Jogja itu, HMI mesti di belakang kita bentengi. Termasuk saya ada teman saya anak Batak satu lagi itu di MM juga, di Firman Sakir Sang, kami di depan. Namun PKI itu kan juga banyak masuk preman-preman dari Makassar, dari mana-mana. Nah, kita udah kayaknya di belakang aja. Kalau dia mau tembus, ya Pak Taufik ini jangan main nih, dokter ini tapi wah kerjanya. Ini termasuk rombongan yang dibilang teman-teman setan IMM. Artinya setan IMM itu nggak pernah tidur. Entah apa aja kerjanya, panjat yang listrik apa saja lebar. Itu, tapi saya tidak, semua generasi MM, semua aktivis MM punya gaya sendiri-sendiri yang penting dalam hal aktivitas. Tapi yang saya sampai sekarang masih tetap mengharapkan dan nanti adalah ide-ide baru dari kader-kader kita untuk membuat amalan-amalan baru sekecil apapun. Sebab pasti kalau amalan yang baik, yang baru dan baik, yang bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Quran, saya yakin itu awet dan akhirnya akan berkembang. Kita lihat saja sekarang amalan Muhammadiyah, amalan ke jalan berkembang tuh, nggak ada yang mati di jalan tuh, nggak ada sekolah yang tutup, berkembang. Sekolah dari SMA 1, SMA 2, sekarang udah SMA berapa di Jogja? SMA 7. Universitasnya ada berapa? Ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada lagi Universitas Ahmad Dahlan, walaupun itu dari IKIP. Di sini kan cuma satu, dari IKIP menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sana karena sudah ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, nah terus timbul masalah. Itu IKIP Muhammadiyah jadi apa? Jadi Universitas Muhammadiyah Dahlan Dura. Semua itu berkembang, tapi tidak ada tambah pun satu pun amalan. Tidak ada amalan kemanusiaan, tidak tambah.
Saya kira banyak sekali itu ayat-ayat Al-Quran. Ambil aja satu, coba amalkan. Amalkan, banyak sekali. Saya kira lebih daripada ayat-ayat perang, daripada hukum, balas mereka yang kurang ajar sama kamu, balas yang setimpal. Itu sedikit cuma ayat-ayat itu, tapi yang lebih banyak ayat-ayat untuk akhlakul karimah, ayat-ayat amal soleh. Nah, masa nggak bisa kalian cari? Kalau saya memang nggak sekolah agama, saya bukan orang IAIN. Makanya mungkin lebih banyak di sini yang lebih menguasai dari kami ini. Dari Mas Dibio Markus, malah kan dari Mas Jasman. Dari Mas Jasman itu apa? Dia mungkin bagaimana saya nggak tahu ya, karena tiap hari itu tinggalnya di dekat masjid besar, bapaknya itu penghulu keraton. Jadi selalu saja dia ide-idenya itu ada hubungan sama ini Darul Arkom. Dia bikin masa kasih sayang. Ini saya baru tahu beberapa waktu lalu dari saya SMS-an sama anak-anak Solo ini. Sekarang udah diganti Pak, nggak ada masa kasih sayang. Sekarang apa sih? Masa ta'aruf benar. Ya Allah sudah. Ta'aruf itu ya baik, ya bahasa Arab. Ta'aruf itu saling bergaul, mendekatkan, nanti perkenalan ya. Tapi terlalu apa bahasanya loh. Maaf sakap, saya nggak tahu deh penilaian. Tapi itu masih sedikit kurang, filosofinya masih kurang. Saya kurang mantap lah rasa saya. Di mana masa kasih sayang? Sebab masa kasih sayang waktu itu dikonsepkan oleh pendirinya IMM dan oleh kita perintis. Itu masa itu menggantikan dari Rahman dan Rahim, masa kasih sayang. Jadi pada waktu masa kasih sayang itu, kita di dalam kegiatan-kegiatan IMM itu akan mencoba untuk, kalau istilah Jawanya, menampilkan laku Rahman dan Rahim. Paham ya? Kalau orang Solo kan tahu laku itu artinya perbuatan, pengamalan. Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Kalau Allah Rahman dan Rahim, mengapa kita tidak segini saja sejarum pentol itu tidak bisa Rahman dan Rahim kita perbuat di dunia ini? Nah itu sebenarnya diberi asung. Makanya suatu IMM awal-awal periode awal itu saudara Sabik Mansur dan teman-temannya di Pugeran, dulu Fakultas Kedokteran Gajah Mada masih di Pugeran, itu membentuk CK IMM, Korp Kesehatan IMM. Teman-teman Taufik Bawazir ya, CS macam anak Madura itu bikin korps dakwah, karena dia memang anak Akademi Tabligh Muhammadiyah yang IAIN juga gabung korps dakwah. Kemudian anak-anak dari sastra budaya membuat apa namanya, Korps Seni Budaya Kalimasada. Kami dulu berdua Sponambi bikin Biro Penasihat Hukum Ahmad Dahlan. Walaupun yang dilawan pertama kali adalah bapak kita dari tokoh Muhammadiyah sendiri. Kami membela orang kecil. Rame, jadi rame itu. Orang dua itu Sponambi sama Samsu malah ngantam pimpinannya. Dia konsekuen untuk membela orang kecil. Jadi rame bapak kita itu, dah almarhum sekarang. Ketawa dia, seneng dia ditantang itu. Itu bapak yang bijaksana. Ngapain kamu oknum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah malah membela orang luar? Nah ini nanti saya ini satu ya. Saya ini seperti mesin diesel. Saya ini seperti mesin diesel. Kalau didiamin gitu ngantuk, bisa tidur saya kalau kelamaan tadi. Tapi kalau saya mau pelan, lama-lama nyetrumnya tambah panas. Makin lama makin panas. Nanti saya nggak enak. Waktu saya tak makan sendiri, saya habisin. Nanti kita mau menggali lagi apa yang ada di pikiran tokoh kita ini, Pak Dr. Sabik Mansur. Yang saya terus terang saja malam ini, saya kasih tahu sama kalian bahwa saya ini masuk IMM yang datangi, yang menganjurkan, yang memberi penjelasan, yang memprospek, kalau istilah sekarang, mempresentasikan. Ini adalah saudara ini, Sabik Mansur. Nah, saya dengarkan dan jadi pintar merayu nih, kemek, goyang-goyang, senyum-senyum sambil udat-udut. Nah, cuma kebetulan karena bapak saya di kampung, ibu saya itu memang
Bapak saya Ketua Muhammadiyah Aceh Utara, jadi ya cepatlah saya menanggapi ya. Tapi artinya begitulah. Ini kita dengarkan pula melalui Pak yang terhormat ini Mas Malik untuk mungkin langsung dibagi, nanti kalau ada pertanyaan, ada dialog, bisa bergantian kami dikasih tugas, tapi dalam pembicaraan lebih baik usul saya loh ini, terus langsung ke Pak yang dapat salahnya. Sementara gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum lanjut ke Pak Dr. Syafiq Mansur, saya ingin dari Banyumas ada? Mana Banyumas? Mereka mewarisi seni budaya Kalimasada kalau tidak salah ya. Dari Banyumas mereka meneruskan itu, jadi mereka main gemelang dan sebagainya, dan mereka punya korpsnya itu. Terus dari cabang Kota Bumi Soekarno, nggak ada nih di Blitar, dari cabang baru yang ada di Blitar itu. Baik, selanjutnya ini adalah Pak Dr. Syafiq Mansur. Beliau adalah alumnus dari Fakultas Kedokteran UGM, juga teman baik dari Pak Dr. Subdivio Markus. Ada satu hal sebelum Bapak nanti akan ceritakan, saya mau sampaikan salah. Jadi Pak Markus ini sangat terkesan sekali sama Pak Syafiq. Kesannya adalah ketika naik tiang listrik. Jadi ada sebuah cerita bahwa ketika memasang spanduk undangan itu, maka yang pertama naik tiang listrik adalah Pak Syafiq dulu. Ketika turun dari tiang listrik, Pak Syafiq tidak menyampaikan ada hal yang tidak menyenangkan di situ. Tiba-tiba disuruhnya naik Pak Sedibio Markus naik tiang. Sampai naik tiang di atas kok merasa ada yang aneh gitu. Turun-turun baru merasa, wah ini ada bau tai kuda katanya. Jadi memang kalau Pak Samsul mengatakan setan-setannya IMM, memang kadang perlu ada gitu ide-ide jahil itu. Selanjutnya mungkin Pak Syafiq bisa menceritakan selanjutnya tentang bagaimana perkembangan revolusionernya dan pandangan IMM ke depan dan tantangan-tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih ingin merentas sejarah? Tidak ngantuk? Ya, alhamdulillah. Jadi pada waktu tadi saya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, kurang keras, Waalaikumsalam. Saya teringat pada kejadian di balai di pimpinan pusat Muhammadiyah. Ini saya akan menjelaskan bahwa bedanya IMM dengan HMI dengan PMI beda, sangat beda. Kalau sekarang sama. Ya. Pada waktu itu, pada waktu kita masuk, di depan ada plang. Siapa yang masuk ke PP harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita lihat, kita kumpul di kantor itu. Ini apa-apaan ini? Ini pimpinan pusat apa-apaan ini? Wong salam kok diharuskan? Ya toh? Betul Pak? Akhirnya dulu zaman dulu selalu ada, kalau sudah sholat kemudian ada kultum. Nah pada saat kultum ini kita siap udahlah. Siapa yang kultum ini? Kami dari IMM. Ya, kita bilang sama pimpinan pusat, apa itu pelang itu? Itu namanya pelang mengharuskan. Tidak benar itu. Kita berani sama pimpinan pusat. Anda nggak berani.
penegakan hak itu pahit, menakutkan, tapi merah, berani. Ya, cuma bil mau'izatil hasanah gitu loh, bukan pakai demo. Demonya dibalik pakai mode. Begitu, Pak. Bedanya ya di situ itu. Jadi pada saat kultum kita bilang itu salah cara-cara dakwah seperti itu, mengharuskan orang yang masuk PP Muhammadiyah dengan mengucapkan salam. Lalu gimana IMM? Kalau kami IMM, caranya gampang. Sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang bertemu dengan seorang lagi, siapa yang mendahulukan salam, itulah yang baik. Bagaimana kawan? Itu IMM. Bukan IMM sama dengan HMI. Nanti kami dimarahi Pak Tawamalum almarhum. Jadi yang kedua, peristiwa yang kedua, IMM itu berani betul, tapi bil mau'izatil hasanah gitu loh. Masih tetap sama PP pusat berani, tapi masih pakai etika, the code of ethic. Betul nggak? Kalau menegakkan yang benar itu harus dengan cara yang benar, supaya tidak tersinggung, tapi tersungging. Tersinggung sama tersungging jauh beda. Maka pada saat itu adzan dibunyikan, Allahu Akbar. Setelah dari adzan, tahu-tahu bel dibunyikan, tang 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 tang. Oh, kita rame di kamar itu. Apa ini? Bid'ah yang kedua ini. Maka pada saat kultum, siapa yang kultum? IMM lagi. Kenapa? Mengapain tuh pakai bel-bel segala? Katanya kita mau menghilangkan bid'ah. Ini ada embrio bid'ah baru ini di gedung pusat Muhammadiyah. Gitu, Pak. Kita mengingatkan karena hablum minan nas in the glory of Quran. 3T, 3T.